Assalamualaikum dan selamat datang di kuliah anatomi fisiologi tubuh manusia. Pada sesi ini kita akan belajar konsep dasar fisiologi tubuh manusia. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, pengantar anatomi fisiologi tubuh manusia bagian 2. Bagi Anda yang belum menonton video tersebut, kami sarankan agar bisa menonton video tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman terhadap materi pada video ini. Pada video ini, setelah Anda mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu, yang pertama, menjelaskan konsep fisiologi tubuh manusia, yang kedua, menjelaskan konsep homeostasis, yang ketiga, membedakan mekanisme umpan balik negatif dan umpan balik positif. Dan yang keempat, menjelaskan tingkatan organisasi tubuh manusia. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep fisiologi tubuh manusia. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi. Sebelum mempelajari fisiologi, pembelajar perlu mengetahui ilmu-ilmu dasar dari fisiologi yang mencakup ilmu biokimia, ilmu biologi, ilmu kimia, dan ilmu genetika. Fisiologi mempelajari fungsi dari struktur anatomi sebagai suatu organ atau fungsi organ dan fungsi sebagai suatu sistem atau fungsi sistem. Fungsi organ mempelajari apa fungsi dari suatu organ, sedangkan fungsi sistem mempelajari fungsi secara sistematis, misalnya dalam proses metabolisme karbohidrat, enzim yang digunakan, organ yang terlibat dalam prosesnya, dan penggunaan hasil metabolisme dan ekskresi bahan buangannya. Fisiologi dibagi menjadi beberapa subtopik, antara lain fisiologi sel yang mempelajari tentang hubungan antar sel, organel-organel sel, komunikasi intraseluler, fisiologi organ yang mempelajari tentang organ dan fungsinya. Fisiologi sistemik yang mempelajari kumpulan organ yang membentuk sistem organ dan fungsi sistem organ. Dan patologi fisiologi atau disingkat patofisiologi yang mempelajari hubungan penyakit terhadap kondisi fisiologi seseorang. Selanjutnya kita akan belajar konsep homeostasis. Manusia adalah makhluk hidup yang masuk dalam golongan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang serupa, umumnya memiliki pola yang sama dalam evolusi. Tubuh manusia memiliki regulasi fisiologi yang sangat seimbang yang disebut sebagai homeostasis. Misalnya, dalam kondisi panas, tubuh dapat berespon dengan kondisi panas dengan cara mengeluarkan keringat, atau pada kondisi dingin, tubuh merespon dengan cara menggigil. Hal tersebut menghasilkan kondisi homeostasis yang diakibatkan oleh regulasi fisiologis dalam tubuh. Homeostasis merupakan tujuan dari regulasi fisiologis dan merupakan mekanisme tubuh untuk dapat bertahan hidup akibat perubahan lingkungan. Mekanisme regulasi homeostasis ada dua, yakni autoregulasi atau regulasi intrinsik
dan regulasi ekstrinsik. Regulasi intrinsik merupakan respon otomatis pada sel, jaringan, atau organ terhadap beberapa perubahan lingkungan. Sedangkan regulasi ekstrinsik dikontrol oleh sistem saraf dan endokrin. Regulasi homeostasis memerlukan 3 komponen, yakni komponen reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Komponen reseptor berfungsi untuk menerima stimulus, komponen pusat kontrol berfungsi untuk memproses signal dan mengirimkan perintah, sedangkan komponen efektor berfungsi untuk membawa perintah. Dalam pengaturan homeostasis dikenal istilah umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif adalah respon efektor untuk mengurangi stimulus sehingga tubuh dikembalikan ke kondisi homeostasisnya apabila rentang nilai normal sudah dicapai kembali. Contoh umpan balik negatif adalah stimulus berupa terjadinya kenaikan suhu tubuh. Maka informasi ini akan diantarkan ke pusat kontrol, yaitu hipotalamus di otak. Hipotalamus selanjutnya akan memberikan perintah ke kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat dan ke pembuluh darah untuk melakukan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Akibat dari keluarnya keringat dan pelebaran pembuluh darah ini, maka suhu tubuh akan menurun. Pada saat suhu tubuh menurun ini, maka informasi atau stimulus suhu tubuh meningkat yang dikirim ke otak akan berhenti. Sedangkan umpan balik positif merupakan respon efektor untuk meningkatkan perubahan dari stimulus. Tubuh bergerak menjauhi dari homeostasis dan berguna untuk mempercepat proses. Contoh umpan balik positif, misalnya pada proses pembekuan darah. Apabila terjadi robekan pada dinding pembuluh darah, robekan ini akan menyebabkan reaksi kimia untuk membentuk suatu protein yang dapat larut dan membentuk suatu sumbatan untuk menutup pembuluh darah yang rusak. Akibat adanya penutupan dari zat pembekuan tersebut, maka dikeluarkan zat kimiawi untuk mempercepat pembekuan tersebut. Inilah yang disebut sebagai umpan balik positif, hingga pada akhirnya membentuk bekuan darah. Mekanisme umpan balik negatif dan positif ini gunanya adalah untuk mencapai homeostasis. Homeostasis merupakan keadaan seimbang atau equilibrium. Keseimbangan yang dinamis dan terus-menerus terjadi. Jika terjadi kegagalan pada keseimbangan ini, maka dapat menyebabkan terjadinya penyakit sampai pada kematian. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tingkatan organisasi tubuh manusia. Tingkat organisasi pada tubuh manusia mulai dari yang paling kecil, yaitu tingkatan kimia atau molekul yang mempelajari tentang struktur yang paling kecil dari tubuh manusia, yaitu suatu atom dan molekul yang kemudian bergabung membentuk suatu organel yang dipelajari pada tingkatan sel. Sel-sel ini selanjutnya bergabung membentuk jaringan yang dipelajari pada tingkat jaringan. Tingkatan selanjutnya adalah level organ yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang bekerja sama membentuk organ.
Organ-organ tersebut kemudian membentuk sistem organ yang dipelajari pada tingkatan sistem organ. Kemudian, sistem organ ini dengan beberapa sistem organ yang lain membentuk suatu organisme makhluk hidup. Manusia terdiri dari 11 sistem organ. Salah satu contoh tingkatan organisasi adalah gabungan dari atom-atom membentuk kompleks molekul protein, kemudian menjadi protein filamen yang selanjutnya membentuk sel otot jantung. Sel otot jantung ini kemudian akan bersatu membentuk suatu jaringan, yaitu jaringan otot jantung. Selanjutnya, jaringan otot jantung ini akan membentuk suatu organ yang kita sebut sebagai jantung. Kemudian, jantung ini akan memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru yang dikenal dengan sistem kardiovaskuler yang kemudian dipelajari secara keseluruhan sebagai suatu organisme. Tubuh manusia sedikitnya terdiri dari 11 sistem organ yang akan kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, sistem integumen. Organ utama dari sistem integumen adalah kulit, rambut, kelenjar keringat, dan kuku. Fungsi dari sistem integumen adalah untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar, membantu mengatur suhu tubuh, dan menerima informasi sensoris. 2. Sistem skeletal. Organ utama dari sistem skeletal adalah tulang, kartilago, ligamen, dan sumsum tulang. Fungsi dari sistem skeletal adalah sebagai penopang dan pelindung terhadap jaringan lain, penyimpanan kalsium dan mineral lain, serta untuk pembentukan sel darah. 3. Sistem muskular atau otot. Sistem ini mempelajari tentang otot-otot dan tendon. Organ utama dari sistem ini adalah otot skeletal dan tendon. Fungsi dari sistem ini adalah untuk pergerakan, perlindungan, dan penopang terhadap jaringan lain, dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. 4. Sistem saraf. Organ utama dari sistem saraf adalah otak, sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, saraf perifer, dan organ sensasi atau indera khusus lainnya. Fungsi dari sistem ini adalah untuk memberikan respon segera secara langsung terhadap rangsangan atau stimulus, mengkoordinasikan aktivitas dari sistem organ, serta menginterpretasi informasi sensoris mengenai kondisi lingkungan eksternal. 5. Sistem endokrin. Organ utama dari sistem endokrin adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar gonad, dan jaringan endokrin pada sistem lainnya. Fungsinya adalah mengarahkan perubahan jangka panjang pada aktivitas dari sistem organ lain, mengatur aktivitas metabolisme dan penggunaan energi oleh tubuh, mengontrol berbagai perubahan struktur dan fungsi selama perkembangan. Yang keenam, sistem kardiovaskuler. Organ utama dari sistem kardiovaskuler adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Fungsi dari sistem ini adalah mendistribusikan sel darah, air, dan zat terlarut, meliputi zat gizi, produk buangan, oksigen dan karbon dioksida, mendistribusikan panas, dan membantu
kontrol suhu tubuh. Yang ketujuh, sistem limfatik. Organ sistem limfatik meliputi lien atau spleen, timus, pembuluh limfe, nodus limfe, dan tonsil. Fungsi dari sistem limfatik adalah pertahanan terhadap infeksi dan penyakit dan mengembalikan cairan dari jaringan ke dalam darah. Yang kedelapan, sistem pernapasan. Organ utama dari sistem pernapasan adalah rongga hidung, sinus, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, paru-paru, dan alveoli. Fungsi dari sistem respirasi adalah membawa udara ke alveoli, tempat dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas, menyediakan oksigen ke aliran darah, mengeluarkan karbon dioksida dari aliran darah, dan menghasilkan suara untuk berkomunikasi. 9. Sistem pencernaan. Organ utama dari sistem pencernaan adalah gigi, lidah, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, kandung empedu, dan pankreas. Fungsi dari sistem pencernaan ini adalah memproses dan mencerna makanan, menyerap dan menahan air, menyerap nutrisi, dan menyimpan energi cadangan. 10. Sistem urinaria. Organ utama dari sistem urinaria adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi dari sistem urinaria adalah mengeluarkan produk buangan dari darah, mengontrol keseimbangan air dengan mengatur volume produksi urin, menyimpan urin sebelum dibuang secara sadar, dan mengatur konsentrasi ion darah dan pH. Yang terakhir adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Organ utama sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesica seminalis, kelenjar prostat, penis, dan skrotum. Fungsi sistem reproduksi pria adalah untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, cairan pelarutnya, dan hormon, serta untuk hubungan seksual. Organ utama sistem reproduksi wanita terdiri atas ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, labia, klitoris, dan kelenjar mamai. Fungsi dari sistem reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel kelamin betina atau oosit dan hormon, menyokong perkembangan embrio dari konsepsi sampai melahirkan, serta menyediakan air susu sebagai nutrisi bagi bayi baru lahir dan untuk hubungan seksual. Demikianlah pembelajaran kita terkait dengan konsep dasar fisiologi tubuh manusia. Silahkan melanjutkan untuk menonton video pembelajaran berikutnya tentang anatomi fisiologi setiap sistem tubuh secara lebih detail untuk dapat lebih memahami anatomi fisiologi tubuh manusia. Bila dalam materi ini ada yang kurang jelas, silahkan mengetik pertanyaan Anda pada deskripsi video. Terima kasih dan selamat belajar.